Halo teman-teman, kami dari kelompok 2, kelas A3 Akuntansi Angkatan 2021 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul External Assessment untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Strategi yang dibimbing oleh Bu Ratna Dwi Jayanti. Sebelum itu, perkenalkan nama-nama kelompok kami, yaitu saya, Yogina Filoviana, yang kedua, Amelia Dwi Suryani, yang ketiga, Heni Ramawati, dan yang terakhir, Aulia Septa. Langsung saja kita ke pembahasan materi. Materi yang pertama adalah definisi lingkungan eksternal. Analisis lingkungan adalah suatu proses monitoring terhadap lingkungan organisasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Lingkungan eksternal bisa dikatakan sebagai komponen-komponen atau variabel lingkungan yang berbeda atau berasal dari luar organisasi atau perusahaan. Komponen tersebut cenderung berada di luar jangkauan organisasi, artinya organisasi atau perusahaan tidak bisa melakukan intervensi terhadap komponen-komponen tersebut. Komponen itu lebih cenderung diperlakukan sebagai suatu yang given atau sesuatu yang mau tidak mau harus diterima, tinggal bagaimana organisasi berkompromi atau menyiasati komponen-komponen tersebut. Materi yang kedua, tujuan lingkungan eksternal. Tujuan analisis lingkungan dilakukan agar organisasi dapat mengantisipasi lingkungan organisasi sehingga dapat bereaksi secara cepat dan tepat untuk kesuksesan organisasi. Untuk maksud tersebut, banyak sekali pengompokan variabel-variabel yang memperkirakan mempengaruhi nyata terhadap pencapaian tujuan organisasi. Analisis lingkungan eksternal. Proses analisis lingkungan eksternal yang pertama adalah scanning. Scanning adalah mempelajari seluruh segmen dalam lingkungan umum. Kemudian monitoring. Monitoring adalah pengamatan pada perubahan lingkungan untuk mengetahui apakah sebenarnya suatu kecenderungan sedang berkembang. Yang ketiga adalah forecasting. Forecasting merupakan pengembangan proyeksi apa yang akan terjadi dan seberapa cepat sebagai hasil perubahan dan kecenderungan yang diketahui dalam proses scanning. Dan yang terakhir adalah assessing. Assessing adalah tahapan untuk menentukan saat dan pengaruh perubahan lingkungan serta kecenderungan dalam manajemen strategis suatu perubahan. Selanjutnya adalah faktor-faktor dari lingkungan eksternal. Lingkungan umum. General environment merupakan elemen dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi suatu industri dan perusahaan di dalamnya. Contoh dari lingkungan umum adalah ekonomi, faktor sosial, politik dan hukum, teknologi, dan faktor demografi. Lingkungan industri. Semakin besar kapasitas perusahaan untuk mempengaruhi lingkungan industrinya, akan semakin besar pula kecenderungan perolehan laba di atas rata-rata. Sekelompok faktor ancaman lingkungan industri, misalnya masuknya pendatang baru, pemasok, pembeli, produk ganti, dan intensitas persaingan antar pesaing yang mempengaruhi perusahaan, serta langkah dan tanggapannya. Materi selanjutnya yaitu analisis lingkungan industri. Dalam menganalisis industri juga diharuskan menganalisis sekelompok stakeholder terdekat seperti pemasok dan pelanggan. Perangkat yang digunakan adalah analisis Porter, karena analisis ini penggunaannya meluas dan dianggap sebagai salah satu perangkat analisis yang dapat diterima penjelasannya. Dalam analisis kekuatan yaitu yang pertama, ancaman pelaku bisnis baru. Bila sebuah perusahaan masuk ke dalam sebuah industri, maka secara otomatis perusahaan yang ada akan terancam karena ada kapasitas baru yang bertambah secara kemungkinan digerogotinya pangsa pasar yang ada akan membuat tambahan permintaan pasokan atas sumber daya seperti SDM ataupun bahan baku. Kemudian yang kedua, ancaman produk substitusi. Perusahaan yang harus berhadapan dengan perusahaan-perusahaan yang produknya merupakan substitusi dari produk perusahaan pertama, misalnya membuat minyak goreng bahan baku substitusi selain dari sawit.
sering digunakannya orang minyak bunga matahari. Kemudian yang ketiga, daya tawar menawar pembeli. Pembeli yang memiliki daya tawar menawar yang tinggi dapat mengancam daya saing perusahaan. Pembeli ini biasanya bisa memaksa perusahaan untuk menurunkan harga atau menuntut meningkatkan kualitas produk atau jasa dan lain-lain. Perusahaan memiliki beberapa kondisi yang akan menentukan apakah daya tawar menawar pembeli menjadi tinggi. Kemudian yang keempat, daya tawar menawar pemasok. Bila pemasok memiliki daya tawar menawar yang semakin kuat, maka dapat dikatakan semakin kurang menarik industrinya. Ini biasanya terjadi pada industri yang pemasoknya tergolong sedikit, yaitu hanya beberapa perusahaan. Perusahaan yang ada dalam industri relatif tidak memiliki banyak alternatif untuk mendapatkan pemasok tertentu. Biasanya, daya tawar-menawar kelompok pemasok kuat jika hanya didominasi oleh sedikit perusahaan, sementara industri pembelinya beragam. Kemudian, industri pembeli bukan merupakan pelanggan penting dari kelompok pemasok. Produk pemasok merupakan input penting bagi pembeli. Dan yang terakhir, semakin tinggi daya tawar pemasok, maka semakin rendah daya tarik sebuah industri. Yang kelima, tingkat persaingan dalam industri. Tindakan-tindakan perusahaan dalam sebuah industri selalu saling terkait. Strategi-strategi yang dijalankan oleh sebuah perusahaan selalu membawa pengaruh kepada intensitas persaingan. Selain ditentukan oleh jumlah pelaku yang ada di dalam industri, intensitas persaingan ditentukan juga misalnya oleh para pesaing yang memiliki kekuatan yang relatif bersama. Begitu pula apakah pelaku-pelaku ada di industri yang sudah lamban pertumbuhannya atau apakah biaya tetap menjadi lebih tinggi. Sementara itu, bila hambatan untuk keluar dari industri tinggi, maka intensitas juga akan terpengaruh. Semakin tinggi intensitas persaingan, tentu saja semakin kurang menarik satu industri. Kurang menarik bagi mereka yang ada di dalamnya, juga ada di luarnya bila ingin berpikiran masuk di dalamnya. Selanjutnya yaitu matrik evaluasi faktor eksternal (EV). Matrik EV merupakan salah satu matrik yang membantu perusahaan dalam menganalisis faktor lingkungan eksternal. Pembuatan matrik ini dapat dijelaskan dalam 5 tahapan berikut. Yang pertama, mengumpulkan faktor eksternal yang sudah teridentifikasi oleh hasil audit eksternal. Kira-kira 10 sampai dengan 20 faktor. Faktor tersebut peluang dan juga ancaman. Kedua, memberi bobot pada masing-masing faktor yang telah diidentifikasi dengan memberikan nilai 0 sampai 1. Angka 0 untuk faktor yang tidak penting, sedangkan angka 1 untuk faktor yang sangat penting. Biasanya peluang akan mendapatkan bobot yang lebih besar daripada ancaman. Namun, hal itu bisa saja berbalik jika perusahaan memang sedang benar-benar dalam keadaan sangat terancam. Ketiga, memberikan ranking masing-masing faktor. Ranking dinilai dengan angka antara 1 sampai 4. Ranking tersebut menunjukkan ranking perusahaan dalam merespon faktor-faktor eksternal. Ranking 4 berarti respon yang superior, 3 berarti respon di atas rata-rata, 2 respon rata-rata, dan terakhir 1 yang berarti respon yang kurang. Jika bobot dinilai dari sisi industri, maka ranking dinilai dari sisi perusahaan. 4. Mengalihkan antara nilai bobot dengan ranking. Hasil perkalian tersebut ada di kolom skor tertimbang atau weak score. Kelima, menjumlah skor tertinggi dari semua faktor baik itu ancaman maupun peluang. Hasil dari penjumlahan skor tertimbang ini dapat dijadikan penilaian tentang respon perusahaan terhadap lingkungan eksternal. Nilai skor tertinggi yaitu 4 dan nilai skor terendah adalah 1. Perusahaan yang mendapatkan nilai tinggi berarti sudah memiliki respon yang baik terhadap lingkungan eksternal. Sebaiknya perusahaan yang mendapatkan nilai rendah berarti masih kurang dalam merespon lingkungan tersebut, yaitu lingkungan eksternal. Kesimpulannya adalah lingkungan eksternal memiliki 2 bagian utama. Yang pertama adalah lingkungan umum dan yang kedua adalah lingkungan industri.
Analisis lingkungan eksternal mencakup empat langkah. Yang pertama scanning, kedua monitoring, ketiga forecasting, dan yang keempat assessing. Analisis lingkungan ini akan menghasilkan identifikasi peluang dan ancaman. Itu tadi video pembahasan dari materi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih.